Kalau menurut kajian atau penelitian yang dilakukan oleh Badan Bahasa ya, kajian dialektologi, bahasa daerah di Indonesia itu ada 718 bahasa daerah. Badan Bahasa menggunakan versi yang 80% perbedaan. Jadi ada juga versi lain yang menggunakan 70% perbedaan. Artinya kalau ada 70% berbeda, dianggap bahasa yang berbeda begitu. Nah, Badan Bahasa menggunakan paham yang 80%, kalau berbeda baru dianggap bahasa yang berbeda begitu. Nah, terhadap kekayaan bahasa daerah itu setidaknya saat ini ya dua hal besar yang dilakukan kami di Badan Bahasa. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat diponegor. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 67 tahun Universitas Diponegoro. Menurut rencana, wawancara ini akan kami tayangkan dan akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas Ilmu Budaya Undip, yaitu Dr. Muhammad Abdul Haq, Magister Humaniora. Beliau adalah Kepala Pusat Pendidikan Bahasa dan Sastra Kepala di Pusat Kementerian Pembinaan, Kepala Pusat Pembinaan Pembinaan Bahasa dan Sastra. dan Sastra, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Betul. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Mungkin Bapak bisa mulai cerita mengenai pengalaman kuliah di S1 Sastra Indonesia Undip, kemudian juga S2 Linguistik di UI, kemudian berkarir pernah menjadi Kepala Balai Bahasa di Jawa Barat, kemudian di Jawa Timur, dan seterusnya, dan sampai saat ini menjadi Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, penonton yang saya hormati, Mas Bambang Sadono yang namanya sudah saya kenal, tapi baru kali ini bertatap muka melalui dunia maya. Saya dulu masuk ke Fakultas Sastra Undip, kalau mau jujur, itu jurusan yang sebenarnya memang tidak saya inginkan gitu ya. Karena dulu saya SMA-nya IPA, jadi waktu angkatan saya dulu IPA itu boleh memilih 4 jurusan gitu. Dua IPA, dua IPS gitu loh. Sebenarnya 3 pilihan pertama saya di UGM gitu loh. Tapi mungkin karena saya memilih jurusan-jurusan yang terlalu apa ya, tidak mengukur diri lah gitu. Jadi akhirnya terjerembab gitu. Eh, Sehingga pilihan keempat lah yang akhirnya menjadi jalan bagi kehidupan saya ke depan begitu ya sebagai makhluk di bumi ini yang harus mencari rezeki, melakukan berbagai upaya untuk menjalani karir begitu itu di
Sastra Indonesia, Fakultas Sastra waktu itu masih namanya ya, Sastra Undip di Jalan Hayam Wuruk, Semarang gitu. Nah, terus terang saya masuk ke Undip. Kebetulan memang kakak saya, karena kakak saya sudah ada di Undip waktu itu 2 tahun di atas saya ya, yang sekarang jadi dosen di Undip, Muhammad Abdullah. Jadi mengapa saya pilihan keempat tuh sastra tidak di UGM tapi di Undip gitu, karena ya ada kakak saya lah, mungkin kalau di sastra pun saya bisa dapat bimbingan, mungkin adalah ilmu-ilmu cipratanya kira-kira seperti itu. Ya, kemudian setelah saya masuk ke Undip, kalau kakak saya tadi fokusnya memilih lebih ke sastra, terutama filologi, saya tidak gitu loh. Mungkin karena saya terpengaruh waktu SMA ya lebih banyak urusan yang agak eksak itu, saya pun tidak memilih sastra gitu ya. Walaupun saya dulu waktu masih muda ya sering membuat cerpen segala macam begitu, tapi saya lebih memilih bahasa karena kok rasanya bahasa ini lebih mendekati eksak gitu. Jadi ada kaidah-kaidah yang secara eksak itu mudah dipelajari gitu. Itu yang mengapa saya lebih suka minatnya ke bahasa begitu. Nah, kemudian saya lulus tahun 88. Pada tahun itu saya konsultasi dengan dosen pembimbing, bukan dosen pembimbing, apa sih namanya? Dosen yang menemani kita sejak masuk itu loh. Iya, dosen pembimbing itu. Apa itu namanya itu? Dosen pembimbing, Pak, betul. Dosen pembimbing ya, betul ya. Itu Pak Sujadi gitu. Nah, Pak Sujadi ini dosen yang mengerti betul gitu, sepertinya kebutuhan mahasiswanya ya. Yang saya maksud mengerti betul itu bahkan ketika saya masuk dengan badan saya waktu itu kurus kecil gitu ya, saya SKS saya dikurangi gitu oleh beliau itu. Termasuk olahraga gitu, itu nggak usah ikut olahraga, nanti aja ngambilnya gitu. Takut fisik kamu kira-kira tidak kuat lah dan sebagainya begitu. Ya akhirnya sampai saya lulus, olahraga itu sepertinya mata kuliah wajib tapi memang tidak sempat saya ambil gitu loh. Alhamdulillah tidak ketahuan juga oleh fakultas gitu kalau tidak saya ambil. Ya, lalu saya lulus kalau tidak lupa itu tidak salah ingat saya di wisudanya ya di bulan Mei, tapi lulusnya itu di 87 akhir kalau tidak salah saya. Lalu wisudanya itu di April atau Mei. Nah, di bulan-bulan itu juga langsung saya konsultasi dengan Pak Sujadi dan beliau menyarankan, kamu kan sering baca di perpus ya, itu kan ada tuh buku-buku dari Pusat Pembinaan Bahasa gitu loh. Dulu namanya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dulu namanya begitu. Iya Pak itu. Nah itu kantor tuh bagus tuh kalau kamu mau berkarir kira-kira seperti itulah. Saya cari di situ alamatnya ya saya kirim surat ke sana. Terus tidak berapa lama di akhir tahun itu ada ujian, mungkin Oktober kalau tidak salah ada ujian, berbagai ujian begitu. Saya ke Jakarta bertemu salah satu alumni ya, Mas Jaruki ya itu saya sempat numpang di kamar beliau 2 malam, 1 malam begitu. Lalu singkat cerita eh, sampai akhir itu kok tidak ada tanda-tanda saya diterima begitu kan. Lalu sempat saya balik ke Semarang waktu itu saya di Semarang masih mengajar di salah satu SMP swasta gitu di daerah Semarang Timur begitu di SMP Agus Salim. Nah, ada peluang untuk mendaftar di
Kopertis, ya dosen Kopertis di Jawa Tengah begitu. Saya sempat mendaftar, sempat juga dalam tanda petik ya, eh, mendapat KTBLC begitu ya dari rektor salah satu perguruan tinggi, tidak perlu saya sebut gitu ya, yang waktu itu jadi tujuan itu dosen Kopertis itu gitu loh. Tapi saya tidak sempat sampai wawancara begitu, keburu dipanggil oleh ini pusat bahasa itu gitu loh. Nah, saya ngobrol dengan kakak saya mengatakan, sudah di Jakarta aja, kalau mau berkarir di sana banyak orang pinter gitu, banyak peluang begitu. Ya, tapi tantangannya kamu di awal harus kuat, harus prihatin begitu. Dan saya bismillah saja, lalu saya ke Jakarta dan saya SK saya itu per Maret 1989 begitu. Saya diterima sebagai PNS di Pusat Bahasa begitu. Kemudian saya menjalani kehidupan sebagai pegawai di Badan Bahasa kurang lebih 10 tahun ya. Selama 10 tahun itu saya mencoba menjadi seorang peneliti ya. Jadi jabatan fungsional peneliti. Sampai saya akhirnya pindah ke Jawa Barat, ke Bandung itu pun saya masih menjabat sebagai peneliti. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat diponegor. Jadi saya di Januari 2022 saya diangkat sebagai Kepala Balai Bahasa Bandung. Waktu itu sebutannya Bandung, yang kemudian berubah menjadi Balai Bahasa Jawa Barat. Nah, sebelum saya ke Jawa Barat, saya memang selama 10 tahun kurang lebih di Jakarta, tahun 92, saya dapat tawaran beasiswa dari kantor untuk S2 gitu. Jadi setelah seraikan tes dan dinyatakan lulus, saya masuk eh, program linguistik di Universitas Indonesia gitu ya, FIB. Kemudian tahun 96 97 begitu saya selesai lalu melanjutkan karir sebagai peneliti di Badan Bahasa di Pusat Bahasa waktu itu dan di awal tadi Januari 2022 saya diminta oleh pimpinan untuk menjadi kepala Balai Bahasa Bandung yang lalu berubah menjadi kepala Balai Bahasa Jawa Barat gitu. Saya selama 15 tahun lebih di Jawa Barat ya. Jadi saya sempat menyelesaikan S3 saya di Unpad begitu. Sampai akhirnya setelah kurang lebih 12 tahun setengah itu ketika zaman Menteri Pak Muhadjir Effendi itu ada eh, programnya itu mutasi para pimpinan Satker gitu loh. Jadi pidato beliau itu pokoknya tidak ada kepala Satker yang lebih dari 4 tahun begitu menetap di satu tempat gitu. Karena kalau kelamaan di situ nanti seperti paku, makin lama makin karatan, kalau diangkat pasti patah gitu. Dan itu saya merasakan betul gitu ya, ketika saya menjadi orang pertama yang dipindahkan karena saya sudah 15 tahun setengah di Bandung gitu, dipindahkan ke Surabaya, memang agak kaget juga gitu ya. Walaupun saya sudah menyiapkan diri gitu ya, tapi keluarga, terutama istri saya yang waktu itu belum siap ya. Ketika malam-malam saya sampaikan ada SK saya harus ke Surabaya, istri saya sempat ya agak kaget gitu. Tapi alhamdulillah saya bilang sudahlah, coba sholat, minta petunjuk Allah, mungkin ini jalan terbaik gitu. Lalu paginya istri saya sudah dengan senang hati menerima perpindahan itu, malah mengatakan ya sudahlah, nanti aku bisa sering main ke Surabaya begitu. Dan memang akhirnya istri saya hampir tiap minggu atau 2 minggu sekali pasti ke Surabaya gitu. Dan di Surabaya saya itu di bulan Agustus 2017 saya masuk ke Surabaya, tepatnya kantornya di Sidoarjo. Daerahnya panas gitu ya. Tapi karena saya juga nawaitunya Allah di mana-mana, bumi Allah itu sama saja lah gitu. Itu baik-baik saja gitu ya. Walaupun saya sering kesepian ya, kesepian dalam arti begini. Sebenarnya di situ ada teman saya namanya Pak Amir Mahmud.
mantan kepala balai di situ ya, yang saya gantikan. Tapi kan sebelumnya itu teman saya waktu saya di Jawa Barat gitu ya. Tapi karena mungkin Pak Amir juga jadi segen ya karena sudah tidak lagi jadi kepala gitu dan memang beliau juga punya keluarga, akhirnya saya sering kesepian ya. Jadi kalau hari Sabtu atau Minggu itu saya sering ke alun-alun Sidoarjo. Dari mulai duhur sampai Isya itu di situ. Ada masjidnya kan, masjid alun-alun gitu. Jadi saya sholat di situ, habis itu nongkrong, melihat orang di alun-alun, makan, muter-muter, sampai Isya baru pulang begitu. Karena kalau di kos-kosan saja saya bosan gitu, ya aktivitas lain begitu. Saya sih mulai nyaman sebenarnya di situ, secara fisik ya, nyaman karena kondisi panas itu sudah mulai saya atasi gitu. Lalu sudah mulai bisa bergaul lah dengan orang-orang Sidoarjo, orang-orang Surabaya ya. Dengan teman-teman di kantor juga sudah mulai akrab gitu. Tiba-tiba di bulan-bulan Oktober gitu, Kepala Badan Bahasa waktu itu namanya Prof. Dadang Sunendar menghubungi saya melalui sekretaris gitu ya. Bapak diminta untuk eh, ya katakanlah menyiapkan berkas gitu loh. Bapak diminta untuk menjadi sekretaris Badan Bahasa, kira-kira seperti itulah. Jadi waktu itu sedang ada bidding ya, ada lelang jabatan begitu eselon 2. Nah, di Badan Bahasa yang kosong adalah sekretaris Badan Bahasa. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat di Saya sebetulnya sudah nyaman di sana gitu. Baru juga mau menata kantor ini dengan versi saya begitu ya. Sudah harus ada peluang seperti ini, tapi karena permintaan pimpinan jadi saya ikuti, lalu saya ikut wawancara, ikut serangkaian tes, dan lalu dinyatakan lulus, kemudian dilantik, itu kurang lebih saya lupa tepat tanggalnya, tapi di pertengahan Desember gitu. Jadi saya di Surabaya relatif berumur pendek ya, hanya sekitar 5-6 bulan ya dari Agustus sampai Desember. Begitu saya Desember dilantik, saya juga tidak sempat balik lagi ke Surabaya karena memang pekerjaan sekretaris atau sekjen lah atau apapun lah yang namanya sekretaris sebuah lembaga itu luar biasa padatnya ya. Mengurusi dari hal-hal yang sangat substansial seperti penganggaran, lalu program-program, sampai istilahnya WC mampet itu juga menjadi urusan teknis gitu loh. Nah, jadi saya nggak sempat lagi balik ke Sidoarjo untuk mengemas barang-barang. Saya meminta bantuan kepala balai yang baru untuk stafnya mengurus itu dan lalu mengirim ke Bandung gitu ya, karena saya berdomisili di Bandung begitu. Nah, sampai akhirnya tadi saya dilantik jadi sekretaris Badan Bahasa. Eh, saya bertahan, bukan bertahan, saya menjadi sekretaris Badan Bahasa itu sampai 2020. Tetapi di 2019 itu ada peristiwa pusat perbukuan yang selama ini ada di Balitbang, yang sekarang namanya Beskap ya, itu digabung ke Badan Bahasa. Jadi waktu itu namanya Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan gitu. Itu hanya berlangsung 1 tahun. Dan saya lalu rangkap jabatan menjadi PLT Kepala Pusat Perbukuan juga selama 1 tahun sampai Desember itu dari Januari itu gitu. Itu 2019. Kemudian terjadi pergantian rejim ya, pergantian kabinet yang tadinya Menteri Bapak Muhadjir Effendi berganti ke Mas Nadiem gitu. Nah, lalu di tingkat eselon 1 juga terjadi pergantian. Prof. Dadang Sunendar diganti Prof. Aminuddin Aziz gitu. Di tingkat bawah di level eselon 2 di Badan Bahasa sendiri ada terjadi bidding. Jadi semua jabatan eselon 2 dibidding kembali, dilelang kembali. Nah, saya sebagai orang dalam gitu ya, karena peserta
lelang itu kan boleh dari kampus, boleh dari mana. Sebagai orang dalam, saya seperti merasa berkewajiban, saya harus ikut lagi gitu loh. Di dalam bidding ini, di dalam lelang ini. Dan saya melamar, karena pilihannya dua, melamar sebagai sekretaris badan dan sekaligus sebagai kepala pusat eh, pembinaan bahasa dan sastra begitu. Nah, ternyata setelah melalui wawancara dengan kepala badan bahasa yang sekarang ini, beliau melihat Pak Hak ini cocok sebagai kepala pusat pembinaan saja gitu. Karena satu memang latar belakang saya orang bahasa, S1 sampai S3 bahasa, terus eh, penyuluh bahasa, peneliti bahasa begitu ya. Jadi nanti saya carikan lagi sekretaris badan itu yang lain saja gitu. Sementara eh, yang jabatan kepala pusat itu diberikan ke saya dan mulai pertengahan 2020 saya menjabat sebagai kepala pusat pembinaan bahasa dan sastra itu sampai sekarang. Itu ceritanya. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat diponegah. Nah, Indonesia ini kan kaya sekali Pak ya dengan bahasa dan sastra. Eh, Bagaimana cara merawat dan memanfaatkannya, Pak? Oke. Pertama, kalau menurut kajian atau penelitian yang dilakukan oleh Badan Bahasa ya, kajian dialektologi, bahasa daerah di Indonesia itu ada 718 bahasa daerah. Badan Bahasa menggunakan versi yang 80% perbedaan. Jadi ada juga versi lain yang menggunakan 70% perbedaan. Artinya kalau ada 70% berbeda, dianggap bahasa yang berbeda begitu. Nah, Badan Bahasa menggunakan paham yang 80%, kalau berbeda baru dianggap bahasa yang berbeda begitu. Nah, terhadap kekayaan bahasa daerah itu setidaknya saat ini ya dua hal besar yang dilakukan kami di Badan Bahasa. Yang pertama, setelah melakukan pengkajian tadi ya, pemetaan itu, rangkaiannya itu sebenarnya untuk melindungi sebuah bahasa daerah itu ada lima. Yang pertama itu memetakan dulu, lalu ketemu peta bahasa daerah. Yang kedua, melakukan konservasi. Konservasi dalam arti semua aspek bahasa di situ diangkat. Tata bahasanya ditulis, kosakatanya ditulis dalam bentuk kamus, sastra-sastra lisannya didokumentasikan begitu. Itu konservasi. Lalu yang kedua ada namanya uji vitalitas bahasa. Bahasa-bahasa mana yang sudah daya hidupnya tidak kuat lagi gitu dan bahasa mana yang daya hidupnya aman gitu ya. Jadi ada beberapa kriteria mulai aman, eh, terancam punah, kritis sampai betul-betul punah. Yang saat ini menurut data dari Badan Bahasa yang sudah punah di Indonesia itu ada 11 bahasa daerah. Cuma tidak ingat betul karena itu bahasa-bahasa wilayah timur sana. Nah, kemudian setelah uji vitalitas, bahasa-bahasa yang sudah tidak vital tadi dicoba direvitalisasi. Begitu. Nah, setelah direvitalisasi, harapannya muncul generasi muda yang menuturkan bahasa itu, gitu loh. Lalu fase berikutnya adalah fase registrasi, jadi dicatat bahasa-bahasa itu. Gitu. Bahwa jumlah 718 bahasa daerah itu kemungkinan akan ada data lain ya. Misalnya dari SIL ya. Summer Institute of Linguistics itu menyebut 746. Ya tidak apa-apa ya. Karena mungkin beda tadi parameter ya. Kalau parameternya 70% perbedaan bisa jadi akan sebanyak itu gitu. Kami memahami itu dan kami tidak mempersoalkan. Atau misalnya begini, dalam konteks politik atau dalam faham penutur, kadang ada sebuah dialek itu dianggap sebagai bahasa gitu. Nah, sebagai contoh, di Jawa Barat itu ada Perda nomor 5 tahun 2003 tentang
pelestarian bahasa dan aksara daerah di Jawa Barat. Itu ada 3 bahasa yang diakui di Jawa Barat, yaitu bahasa Sunda, bahasa Melayu Betawi yang ada di sekitar Depok, Bekasi, dan sekitarnya itu, kemudian bahasa Cirebon. Nah, bahasa Cirebon itu termasuk bahasa Indramayu. Kalau kajian yang dilakukan oleh Badan Bahasa menunjukkan bahwa itu hanya dialek. Itu sebenarnya dialek dari bahasa Jawa begitu. Tapi secara politis oleh Pemprov Jabar itu dianggap sebagai bahasa tersendiri. Kami memahami itu gitu dan tidak apa-apa, itu sah-sah saja. Karena memang sudut pandang yang berbeda begitu. Dan ada juga cara pandang terhadap bahasa daerah itu menurut penuturnya gitu loh. Misalnya orang-orang Osing itu juga menganggap bahasanya itu bahasa Osing gitu ya. Padahal itu juga sebenarnya varian dari atau dialek dari bahasa Jawa begitu. Penutur orang-orang Banyuwangi itu tidak mau mengakui Osing itu sebagai bahasa Jawa, tidak mau ya. Karena juga ada sejarah kelam ya tentang Osing dan orang-orang Banyuwangi ini dengan Mataram gitu ya. Ada peperangan besar yang disebabkan sesuatu itu adalah sejarahnya. Dan itu sampai sekarang orang Osing itu merasa bukan orang Jawa gitu. Kira-kira seperti itulah. Dan itu kami akui sebagai ya sudut pandang yang berbeda begitu. Fajar capai cita-cita, junjunglah tinggi Diponegoro, alma mater kita. Amalkan watak satria, bakti Kalau peleburan bahasa bahasa daerah ke bahasa Indonesia itu seperti apa, Pak? Ini sisi lain ya. Jadi Badan Bahasa dulu mazhab yang diikuti itu adalah ketika memperkaya kamus besar bahasa Indonesia itu berdasarkan betul-betul apa yang muncul di permukaan melalui media. Rumusannya kira-kira begini. Kalau ada sebuah kata yang baik itu kata asing maupun kata Indonesia, kata daerah, kata bahasa bahasa daerah yang muncul di media 3 kali di 3 media yang berbeda, nah itu layak diambil sebagai kosakata bahasa Indonesia. Kira-kira dulu paham lama begitu. Namun karena Badan Bahasa ini bukan lembaga netral ya, Badan Bahasa itu memang punya kebijakan gitu loh. Badan Bahasa itu sesuai dengan amanat Undang-Undang 24 2009 adalah lembaga otoritas, lembaga otoritatif yang mengelola bahasa Indonesia dan bahasa daerah begitu. Nah, dengan kekuasaan itu lalu kita berpikir begini, Mas. Penutur bahasa Indonesia itu atau bangsa Indonesia secara keseluruhan itu kan banyak yang belajar di luar, makin maju begitu ya. Sehingga konsep-konsep baru, teknologi baru itu dikuasai gitu. Persoalannya adalah ketika orang-orang yang hebat ini balik lagi ke Indonesia, lalu akan menuturkan apa yang mereka dapat di luar itu, tetapi ternyata banyak konsep di luar tadi yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia begitu. Nah, karena itu mereka lalu menggunakan bahasa asing. Nah, ini dikhawatirkan lalu nanti bahasa Indonesia dipenuhi bahasa asing, kira-kira seperti itu. Nah, karena itu ada upaya lain yang berupa kebijakan bahasa, dan juga kebijakan ya itu kan dari atas ke bawah. Lembaga otoritatif seperti Badan Bahasa ini lalu membuat strategi baru bahwa penambahan kosakata tidak hanya semata-mata dari kosakata yang muncul secara alami, tetapi bisa dibuat secara masif melalui tangan-tangan kekuasaan lah kira-kira tangan kekuasaan Badan Bahasa. Kebetulan kami mempunyai 30 balai dan kantor bahasa di 30 provinsi. Yang di sana banyak sekali bahasa daerah begitu. Nah, karena itu mazhab yang kami anut tadi meminta balai dan kantor bahasa di daerah itu untuk membuat inventarisasi kira-kira kosakata daerah di wilayah masing-masing itu mana yang layak menyumbang untuk KBBI gitu. Nah, tentu
ketika mereka menyumbang KBBI itu tidak serta-merta bahwa semuanya diterima. 1.000, rata-rata 1.000, targetnya itu 1.000 ya. Itu paling hanya 5 sampai 10 yang diterima begitu. Karena tentu saja kalau kosakata yang sifatnya kosakata dasar, misalnya anggota tubuh, aktivitas dasar seperti tidur, makan, mandi dan sekitarnya itu bahasa Indonesia sudah lengkap lah gitu. Yang kita minta adalah kosakata yang betul-betul unik gitu. Unik itu ya artinya memang belum ada gitu. Sebagai contoh, kami di Jawa Barat menyumbang kata ngabuburit. Nah, konsep ngabuburit itu sendiri sebenarnya hampir setiap orang Islam punya, yaitu menunggu buka puasa dengan berbagai aktivitas begitu ya. Tetapi tidak ada dalam bahasa daerah lain, termasuk di dalam bahasa Indonesia, yang menyebut itu dengan satu kata, gitu. Ya pasti hanya akan mengatakan sedang menunggu buka puasa, jadi panjang gitu. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat di negara. Ya, Nah itu kebetulan, seperti ya, seperti ada kata baru tengkes itu Pak ya, tengkes untuk stunting oh itu. ya untuk stunting ya, betul. Itu diambil dari mana Pak? Itu bahasa Jawa tengkes itu. Oh, Tengkes itu bahasa Jawa. Eh, Nah, ngabuburit lalu masuk ke KBBI. Contoh lain misalnya kalau Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta atau sering ke Jakarta akan menemukan kata Jaklingko gitu ya. Jak itu Jakarta, Lingko itu orang menduga itu singkatan, padahal bukan. Lingko itu adalah sebuah kata dari bahasa daerah bahasa Manggarai di NTT. Lingko itu konsep awalnya di sana adalah sebuah sistem pengairan sawah yang saling terpadu, saling terhubung begitu. Nah, konsep inilah yang lalu dibawa ke Jakarta untuk memadankan konsep yang di Jakarta itu berhubungan dengan transportasi. Jadi transportasi yang saling terhubung, berbagai moda itu saling terhubung begitu. Nah, jadi hanya beda objek. Kalau di sana soal sawah, di sini soal moda transportasi begitu. Nah, jadi kepercayaan kami semakin tinggi karena ternyata memang ada banyak kosakata dalam bahasa daerah yang mampu mengungkapkan konsep-konsep modern gitu lah, menggantikan konsep modern ya. Kalau Bapak Ibu yang paham tentang eh, linguistik gitu ya, kan sebuah kata itu terdiri atas dua minimal ya. Satu yang disebut bentuk, jadi tulisan, suara itu bentuk, lalu konsep atau maknanya gitu. Nah, jadi yang kita ambil dari daerah Manggarai tadi, lingko itu adalah bentuknya ya. Konsepnya di Jakarta agak berubah, bergeser gitu ya. Bergeser masuk ke tentang transportasi begitu. Nah, itulah alasan kami memanfaatkan berbagai bahasa daerah gitu ya. Dan terus-menerus target dari Menteri tahun ini harus ada 200.000 kosakata di dalam KBBI. Karena saat ini baru ada 121 ribuan. Tentu tidak hanya berasal dari bahasa daerah ya yang menyumbang, tapi juga berbagai bidang ilmu. Peristilaan bidang ilmu itu juga banyak, Mas. Kami di Badan Bahasa punya komisi istilah namanya, yang setahun itu minimal 2 kali bersidang, menghasilkan kalau bidang ilmu ini jauh lebih banyak, lebih dari 400.000 istilah yang sudah kami susun ya bersama pakarnya ya. Jadi kami di Badan Bahasa itu hanya mendampingi sisi bahasa. Tapi yang menentukan itu pakar-pakar bidang ilmu itu karena mereka lah sebenarnya yang mengetahui persis konsep di ilmu itu apa begitu. Kira-kira seperti itu. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat di negara. salah satu aktor yang apa melahirkan istilah-istilah kata dan sebagainya itu kan eh, penulis atau sastrawan itu. Ya. Nah, sekarang yang menjadi masalah itu
kelihatannya perkembangannya ini sastrawan-sastrawan besar kita itu semakin semakin langka. Artinya jarang sekali, entah nggak tahu sistem apa yang menyebabkan orang-orang sebesar Mohtar Lubis, kemudian Pramudia, Hamka dan sebagainya itu rasanya kok nggak ada lagi. Nah, apa upaya ini kan Badan Pembina Bahasa dan Sastra, apa yang dilakukan? Ya, pertama, kalau dari sisi kami sendiri ya sebagai pembina sastra, kami sudah rutin sebenarnya melakukan aktivitas yang bentuknya pembinaan ya. Pembinaan rutin itu misalnya kami melakukan bengkel-bengkel sastra begitu. Tetapi juga di luar itu kami membuat penghargaan ya, memberikan penghargaan setiap tahun. Tiap tahun. Itu 5 kategori yang kami umumkan di bulan Oktober. Mulai dari buku novel, buku kumpulan puisi, kumpulan cerpen, kemudian esai, kritik gitu ya, dan drama. 5 ini rutin Mas, setiap tahun itu kami lakukan dan penghargaan itu dari menteri ya. Nominal uangnya ya lumayan lah untuk kami di Badan Bahasa yang anggarannya tidak besar ya. Saat ini nominalnya tuh satu orang tuh dapat 45 juta begitu. Di luar itu, kami juga mencoba mengorbitkan mereka yang masuk ke dalam jajaran ini ya, nominal-nominal dan juara ini, itu kami ajukan ke Sirait Award, penghargaan dari kerajaan Thailand begitu. Itu tiap tahun kami ajukan juga gitu. Jadi dari kami sebenarnya upaya itu ada gitu ya. Tetapi bahwa lahirnya sastrawan besar itu ya mungkin karena sekarang juga sastrawan itu banyak ya. Orang yang berminat nulis sastra itu banyak begitu sehingga memang harus betul-betul mereka yang punya karakter khusus gitu ya. Itu perlu menonjol ya. Seperti misalnya Kurniawan itu walaupun masih muda tapi luar biasa itu ya karena memang mereka apa orang-orang seperti inilah yang atau Lela Skudori itu yang sekarang katakanlah untuk kalangan penerus gitu ya, itu ada di level atas begitu. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat Ya. Atau mungkin karena budaya digital ini mungkin agak mengurangi orang orang membaca itu Pak ya. Nah, tapi saya mau tanya yang lain Pak. Oke. Khusus bahasa Indonesia ini kelihatannya kan pemakainya makin luas ya Ya. di negara tetangga Indonesia. Bahkan sampai UNESCO memutuskan sebagai bahasa internasional yang digunakan di PBB kalau tidak salah. Ini apa Pak yang sedang terjadi dan apa yang kita harapkan ke depan? Baik. Pertama, perjuangan untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia itu memang amanat Undang-Undang Nomor 24. Di sana ada ya. Eh, salah satu yang kami lakukan di awal-awal ketika undang-undang ini lahir, kami mengirim apa yang disebut dengan guru BIPA. BIPA itu bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi kami kirim ke berbagai negara, tentu saja dengan biaya yang mahal begitu ya. Dan lalu melahirkan banyak agen lah di sana ya, murid-murid baru di sana begitu. Lama kelamaan kami evaluasi karena pengiriman buku apa guru ini terlalu mahal begitu ya. Nah terakhir-terakhir ini kami mengirim guru itu hanya guru-guru yang kategorinya sudah master gitu ya. Lalu kami memanfaatkan mantan-mantan mahasiswa, mantan peserta BIPA itu untuk menjadi guru di sana. Ya. Di samping kan Kemendikbudristek juga punya beasiswa namanya Dharma Siswa. Itu orang-orang asing yang datang ke Indonesia dibiayai oleh pemerintah selama kurang lebih setengah tahun begitu belajar di berbagai kampus. Mereka lalu lama-lama juga memang fasih ya berbahasa Indonesia. Mereka kita bekali cara mengajar bahasa Indonesia dan sebagainya begitu. Itu juga menjadi guru di sana. Nah, jadi guru-guru lokal itu makin banyak. Saat ini saja yang sedang belajar ya, sedang belajar bukan lulusannya ya. Tahun ini yang aktif itu kurang lebih 167.000 siswa gitu ya di berbagai negara. Sekarang yang sudah ada pembelajaran BIPA
berdasarkan data di kami ya itu di 54 negara. Nah, di kawasan ASEAN ini agak unik, Mas. Maksud saya begini, kalau kita semua melihat YouTube atau bahkan juga masuk ke TikTok begitu ya, bagaimana anak-anak di Malaysia misalnya ya, itu begitu gelisah ketika mendengar bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi sidang umum UNESCO. Itu mereka gelisah. Mereka menyalahkan para sesepuhnya kira-kira seperti itu. Nah, masuk akal ya itu dirasakan oleh anak-anak muda itu karena kalau kita tengok ke belakang, memang Mahathir dulu kan pernah membuat kebijakan bahwa pelajaran di Malaysia itu dunia pendidikan itu menggunakan pengantar bahasa Inggris. Bukunya juga di itu bahasa Inggris, terutama apalagi sains gitu ya, matematika, fisika, pokoknya yang terkait dengan sains itu semuanya bahasa Inggris. Nah, lalu ini berdampak pada anak-anak di sana yang tentu saja untuk apa belajar bahasa Melayu gitu, karena pelajaran semuanya dalam bahasa Inggris begitu. Nah, kemudian setelah kurang lebih 10 tahun ya, mungkin mereka menyadari itu berubah. Tidak lagi itu kebijakan Mahathir itu diteruskan begitu. Dan tapi sudah terlambat kan? Anak-anak muda sekarang itu sudah bahkan yang rasnya Melayu pun mungkin sudah tidak begitu fasih begitu. Dan itu disesalkan oleh beberapa anak muda yang lalu menyadari kita kalah kalah apa ya kalau mau disebut ya kalah bertanding lah, kalah bersaing lah dengan bahasa Indonesia. Padahal kebijakan bahasa orang-orang sepuh mereka itu inginnya generasi muda Malaysia itu setidaknya kalau kita lihat di TikTok di terutama YouTube ya banyak mereka membuat reaction gitu ya reaksi terhadap berita bahasa Indonesia menjadi bahasa sidang umum apa UNESCO itu gitu dan itu bagi kita tentu sesuatu yang menggelikan gitu ya karena ada juga media ternama di Malaysia saya tidak perlu menyebut ya nanti bisa di googling gitu. Yang mereka itu ikut bangga gitu loh, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, Menteri Pendidikan gitu, bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa UNESCO. Padahal di dalam apa eh, keputusan UNESCO itu bukan bahasa Melayu gitu loh. Bahkan bukan Indonesian language, tapi bahasa Indonesia itu. Nah, Kepala Badan Bahasa Prof. Aminuddin itu memang yang mengawal langsung di sana itu ya kekeh lah ngotot tidak mau menggunakan Indonesian language harus bahasa Indonesia begitu karena namanya bahasa Indonesia begitu dan kebetulan Mas ketika 20 November ditetapkan itu tanggal 10 Novembernya upaya kami mengajukan nama Muhammad Tabrani sebagai penggagas nama bahasa Indonesia pada Kongres Pemuda pertama dan kedua itu oleh Pak Jokowi juga diberi status sebagai pahlawan nasional. Jadi memang tahun 2023 kemarin luar biasa gitu ya informasi di urusan bahasa Indonesia ini ya. Karena pahlawan nasional dari bahasa ada, lalu bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO itu gitu. Nah, jadi gambaran anak-anak muda Malaysia yang melihat Indonesia seperti itu lalu bertolak belakang dengan cita-cita para sesepuhnya yang masih ingin Indonesia itu bagian dari Melayu gitu. Jadi maunya mereka itu selalu mengatakan penutur bahasa Melayu itu 300 juta lebih gitu loh. Jadi yang 200 juta lebih itu kan dari Indonesia, maksudnya bahasa Indonesia gitu loh. Ini jadi agak lucu. Oke. Eh, Terakhir, eh, mungkin ada apa kenangan khusus ketika kuliah di UNDIP yang apa ya sangat membantu dalam Bapak berkarir gitu yang mungkin bisa di apa bagikan kepada teman-teman yang sekarang masih belajar bahasa tadi supaya nggak merasa bahwa ini dianggap yang tidak begitu strategis lah gitu. Mau nggak Pak? Ya, pertama tentu
secara substansi gitu ya, sebagai mahasiswa misalnya, tentu sedapat mungkin menerima informasi, mempelajari buku-buku teks yang diberikan oleh dosen itu dengan baik gitu ya. Jadi ketika kita lulus nanti, paket ya dalam tanda petik ya, kurikulum sekian SKS yang diberikan oleh kampus itu, ya mungkin kalau tidak harus 100%, 90% itu kita harus menguasai gitu ya. Dan di luar itu kan nanti kita bisa mengembangkan sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang tidak kalah penting juga, eh, organisasi ya, atau membuat kesibukan di luar aktivitas keilmuannya gitu. Itu sangat penting ketika kita nanti masuk ke berbagai, ya mungkin lembaga ataupun organisasi ataupun tempat kerja dimanapun, keterampilan untuk ya mengolah apa yang ada di kepala menjadi sebuah tuturan yang meyakinkan orang, bisa diterima, itu penting begitu ya. Jangan sampai kita menjadi mahasiswa seperti apa ya, jam lonceng ya, hanya kampus, kos gitu. Itu tidak akan membantu kita ya. Lebih baik ketika masih muda itu berperi-peri, berpedih-pedih, capek-capek gitu ya, tetapi mendapatkan pengalaman yang mungkin tidak akan didapatkan di kesempatan yang lain begitu ya. Saya kira itu pesan saya, Mas. Baik, terima kasih sekali eh, Bapak Dr. Muhammad Abdul Haq, Magister Humaniora, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sayang sekali waktunya, banyak sekali yang bisa kita serap. Mudah-mudahan ini membantu kita untuk merasa bangga dengan bahasa Indonesia, termasuk kekayaan bahasa daerah kita yang sangat luar biasa, sehingga akan memperkaya bahasa nasional kita. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses terus. Tapi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.